Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesyatul Fikriyah Al-Muhafadah NIM 31300-233 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari perancangan berbasis objek yaitu inheritance atau pewaris dan throw IO exception. Jadi tugas yang pertama itu kita membuat kelas inheritance. Yang pertama kita membuat dahulu superkelasnya atau kelas induknya dengan nama public class person. Selanjutnya kita menggunakan modifier protected dengan variabel tipe datanya itu string, yaitu nama dan address. Setelah itu kita masukkan metode public person dan mengoutputkan kata insert person constructor dengan namanya yaitu ada address kita. Terus selanjutnya kita masukkan lagi metode public person untuk nantinya menampilkan variabel yaitu string name dan string address. Dengan this name sama dengan name dan this address sama dengan address. Selanjutnya kita memasukkan getter untuk memanggil agar dilihat secara public. Dengan di sini kita menuliskan metode public string get name. Kemudian panggil variabelnya itu return name. Selanjutnya kita memasukkan get yang kedua yaitu get address sama tadi memanggil return address. Selanjutnya yaitu kita memasukkan setternya yaitu metode public void set name dan set addressnya sama di sini. Untuk set name-nya yaitu name dan untuk set addressnya itu add. Kita beralih ke subclass selanjutnya, itu kita menambahkan subclass baru dengan nama public student dengan extend-nya yaitu dari person tadi. Sehingga kita mengextend kelas personnya itu sehingga kita dapat mewariskan semua properti atau metode atau variabel yang ada di kelas person untuk bisa kita masukkan ke subclass-nya yaitu subclass atau public student. Selanjutnya kita masukkan metode public student dan outputkannya. Di sini outputannya itu insert student constructor. Selanjutnya kita memasukkan fungsi main metodenya dan objeknya yaitu di sini kita student Ana sama dengan new student. Lalu kita merancangkan atau mengoutputkannya dengan hasil yaitu insert person constructor dan insert student constructor. Tugas yang kedua yaitu sama membuat kelas inheritance. Yang pertama yaitu kita membuat superclass terlebih dahulu. Di sini kita membuat superclass yaitu public class atau kelas A. Selanjutnya memasukkan tipe data integer yaitu di sini kita masukkan Z. Lalu kita memasukkan metode dengan public void penjumlahan dengan variabelnya yaitu integer X dan integer Y. Setelah itu kita memasukkan penjumlahannya yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Lalu kita mengoutputkannya langsung dengan menuliskan yaitu hasil penjumlahan. Selanjutnya kita memasukkan metode dengan public void pengurangan dengan variabelnya yaitu integer X dan integer Y dan memasukkan pengurangannya yaitu Z sama dengan X dikurangi Y. Dan lalu kita langsung mengoutputkannya yaitu hasil dari pengurangan tadi. Kita beralih ke subclass-nya. Kita masuk ke subclass baru yaitu subclass B yang menggunakan extend atau mengextend kelas dari kelas A tadi. Yaitu kita masukkan public class atau metode public class void atau kelas B di sini, baru kita masukkan juga metode public void perkalian dengan variabelnya itu integer X dan integer Y. Lalu kita masukkan perkaliannya itu Z sama dengan X kali Y. Setelah itu kita masukkan juga outputannya yaitu hasil perkalian tadi. Lalu kita memasukkan fungsi main metodenya dan memasukkan nilai integer X dengan A dan integer Y dengan B.
Di sini integer A-nya itu 20 dan integer B-nya 10. Lalu kita masukkan objeknya itu demo, lalu kita merankan dan menghasilkan penjumlahan tadi 30, pengurangan tadi 10, dan perkalian tadi 200. Oke, selanjutnya kita beralih ke tugas 3. Tugas 3 ini sama, itu membuat kelas inheritance. Yang pertama yaitu kita membuat superclass atau induk kelas terlebih dahulu. Di sini kita membuat public class lingkaran. Untuk tuntutannya itu menghitung luas lingkaran, lalu memasukkan variabel pi dengan konstanta atau nilai tetap yaitu 3,14 itu, lalu dengan tipe data double. Karena nilai variabel ini bersifat tetap, maka kita tuliskan static final. Lalu kita memasukkan variabel radius dengan tipe data double, yaitu dengan nilai 15. Setelah itu kita membuat metode untuk menghitung luas lingkaran ini dengan double hitung luas, lalu kita memanggil variabelnya yaitu dengan return yang dibuat rumus menjadi pi kali radius kali radius. Setelah itu kita melakukan setter atau masukkan metode public void set radius dengan double radius untuk bisa menamakan variabelnya itu this radius. Selanjutnya kita memasukkan getter untuk memanggil agar dia secara public. Sini kita memasukkan public double get radius dengan return radius. Selanjutnya kita beralih ke subclass. Kita membuat kelas baru yaitu subclass public class cylinder dengan extends lingkaran. Sehingga kita bisa mewariskan semuanya yang sebelumnya ada di superclassnya itu lingkaran. Kita memasukkan variabelnya dengan tipe data double. Di sini tinggi dengan nilainya yaitu 5. Dan kita memasukkan metode untuk menghitung volume silinder dengan double hitung volume dan memanggil variabel dengan return hitung luas dikali tinggi. Kenapa? Karena hitung luas sebelumnya sudah masuk untuk rumus dari volume silinder tadi dan hanya memasukkan tingginya saja. Setelah itu kita memasukkan setter untuk memasukkan metode public void setinggi dengan double tinggi untuk bisa menampilkan nama variabel dengan tinggi sampai dengan tinggi. Masukkan getternya juga ya, agar dia secara public menuliskan public double get tinggi dengan nanti dipanggil yaitu return tinggi. Setelah itu kita memasukkan fungsi main method dan memasukkan kelas dari silinder dan lingkaran ini tadi, dan memasukkan objeknya yaitu di sini kita silinder memasukkan objek SLT dan lingkaran LGK. Lalu kita outputkan menggunakan sistem output dengan untuk menghasilkan luas lingkaran dan volume silinder tadi. Sini hasilnya yaitu luas lingkaran yang sudah di-run yaitu luas lingkarannya 706,5 dan volume silinder itu yaitu 3.532,5. Beralih ke tugas 4. Tugas 4 ini yaitu mencoba throw IO exception. Yang pertama yaitu kita membutuhkan penulisan import Java IO. Selanjutnya yaitu kita membuat kelas yaitu public class coba input 1. Selanjutnya yaitu kita langsung memasukkan fungsi main metodenya dan jangan seperti biasa dan jangan lupa menambahkan throw IO exception. Lalu kita buat variabel global yang dituliskan dengan buffered reader dan objek di mana fungsi buffered reader adalah membaca sebuah bilangan atau karakter sehingga bilangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah program. Selanjutnya kita memasukkan data variabel dengan tipe data string yaitu nama dan kota. Lalu kita mengoutputkan untuk nama terlebih dahulu, yang isinya itu adalah nama Anda. Untuk isi dengan nama Anda sendiri. Selanjutnya yaitu kita masukkan objek dengan readline. Kenapa dengan readline? Karena kita berhubungan langsung dengan sistem I/O atau input-output komputer yang harus tidak pasti dalam artian nanti ketika di-run itu mengisi nama secara bebas.
Selanjutnya yaitu kita mengoutputkan lagi untuk kota asal untuk bisa diisi nantinya dan memasukkan objek kotanya dengan readline. Lalu kita mengoutputkan hasil dari outputan yang sebelum outputan dari nama dan kota asal itu menjadi sebuah kata lalu di run. Di sini dicontohkan yaitu nama saya itu Afif, kota asal di sini saya isi yaitu Gresik, dan hasil dari outputan sebelumnya menjadi sebuah kata selamat datang Afif dari Gresik. Selanjutnya kita beralih ke tugas 5. Tugas 5 ini sama yaitu tapi dia memodifikasikan luas lingkaran dan volume ini menggunakan throw IO exception. Yang pertama yaitu kita jangan lupa untuk melakukan penulisan import Java IO. Lalu kita masukkan kelas yaitu di sini kita memasukkan kelas public class coba input 2. Lalu kita masukkan mencobakan langsung ke public static main atau fungsi main methodnya kita masukkan dan jangan lupa ditambahkan throw IO exception. Lalu kita buat variabel global. Ini sama seperti tadi buffered dan objek di mana fungsi buffered ini yaitu membaca sebuah bilangan atau karakter sehingga bilangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah program. Lalu kita memasukkan data variabel yaitu dengan tipe data double tadi yaitu radius dan tinggi serta untuk menghitungnya nanti dengan luas dan volume. Di sini kita melakukan untuk mengetahui luas lingkaran dan outputan lagi untuk memasukkan nilai radius nanti. Lalu kita masukkan objek radius dan dengan integer percent in data in readline karena di mana itu tipe data integer kita bisa masukkannya dengan objek dan untuk readline langsung ke sistem IO dengan input output komputer. Jadi kita langsung merang untuk bisa mengisinya secara bebas. Itu. Lalu masukkan rumus lingkarannya tadi, yaitu luas lingkarannya maksudnya, yaitu luas sama dengan 3,14 dikali radius. Lalu kita outputkan hasil dari luas lingkarannya. Luas adalah berapa untuk hasilnya. Terus selanjutnya yaitu kita mengoutputkan untuk mengetahui volume silinder dan outputkan juga untuk isinya radius sama untuk isinya tinggi. Untuk masukkan radius dan masukkan tingginya ini tulis di sini. Terus setelah itu kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya yaitu 3,14 kali radius dan kali tinggi, lalu kita outputkan hasil dari volume silinder tadi. Di sini kita contohkan yaitu luas lingkarannya kita masukkan radius 5 dan hasil dari luas lingkarannya itu 76,5. Setelah itu kita masukkan volume silindernya. Di sini kita mengisi nilai radius yaitu 3 dan tingginya yaitu 5 dan menghasilkan volume silinder yaitu 151,29. Kita persingkat jadi 141,29. Sekian dari saya untuk tugas dari materi ini. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.